Selanjutnya kita undang Bapak Januar Jahja selaku Director of Compliance Asuransi Allianz Utama Indonesia. Yang akan memaparkan dari segi prakteknya di Allianz seperti apa. Waktu dan tempat yang persilakan, Pak. Oke, terima kasih Bu Dewi. Ya, selamat siang Pak Domingos, Pak Adi, Prof. Abu, Prof. Supancana, dan Mas Diki, dan teman-teman semua. Ya, di sini saya akan membagikan secara singkat apa yang sudah kita terapkan di Allianz Indonesia, baik itu untuk Allianz Life maupun Allianz Utama. Ya. Hal ini kenapa? Karena balik lagi Allianz adalah perusahaan multinasional yang berinduk di Munich, Jerman, sehingga kita pun harus mengikuti dan mentaati ketentuan yang terkait dengan GDPR, walaupun Indonesia mungkin masih belum disahkan regulasi mengenai perlindungan data pribadi. Namun kita sebagai anak perusahaan dari Allianz Group, kita diminta untuk segera menerapkan hal itu. Apalagi kalau di dalam draft PDP, kita hanya punya waktu 2 tahun. Kalau itu belum berubah ya di draftnya ya, 2 tahun untuk menyesuaikan diri. Oke, berikutnya slide-nya. Oke, jadi bagaimana penerapan di Allianz? Tentu saja kita harus memiliki satu pedoman, ya, itu yang kita sebut sebagai Allianz Privacy Standard. Allianz Privacy Standard ini berisikan mengenai governance-nya bagaimana, reporting-nya seperti apa, struktur organisasinya bagaimana, hal-hal apa saja yang paling penting diperhatikan, diterapkan dalam program tersebut, dan bagaimana komunikasi kita baik ke karyawan, ke manajemen, bahkan ke regulator. Itu semua ada panduannya di dalam yang disebut sebagai Allianz Privacy Standard, ya. Dan yang beberapa poin yang paling penting adalah penunjukan DPO. Ya, DPO bukan berarti daftar pencarian orang, tapi DPO itu adalah mereka atau dia yang ditunjuk. Kebetulan saya sendiri yang ditunjuk untuk memastikan implementasi privacy program di Allianz Indonesia itu bisa berjalan dengan baik. Terutamanya adalah berkaitan dengan privacy by design. Kenapa? Karena kita menginginkan mulai dari pembentukan satu proses, pembentukan suatu katakanlah prosedur, kita sudah harus mengidentifikasi adanya potensi-potensi yang kemungkinan jika diabaikan akan menimbulkan privacy risk di kita. Yang seperti tadi Prof. Abu katakan, adanya kemungkinan sanksi, ada kemungkinan denda, bahkan juga ada kemungkinan tuntutan dari pihak lain, ya, terkait dengan merasa dilanggarnya privasi atau dibocorkannya data yang bersangkutan. Oke, nah bagaimana privacy by design itu? Mungkin slide berikutnya. Oke. Yang paling utama adalah sesuai dengan yang ada di draft PDP sendiri bahwa kita harus melakukan perekaman terhadap proses pemrosesan data. Yang kita terapkan adalah kita mendevelop yang mungkin teman-teman juga sudah familiar, yaitu record of processing. Nah, di dalam record of processing itulah kita mulai mengidentifikasi untuk suatu proses data apa yang diperlukan. Disinilah kita ada silang pendapat, ada diskusi, ada tarik ulur mengenai data apa sih yang harus kita kumpulkan dari calon nasabah kita. Misalnya katakanlah kita ini perusahaan asuransi kerugian, apa kita membutuhkan katakanlah tanggal lahir dari nasabah. Untuk apa kita memerlukan tanggal lahir dari nasabah? Nah, ini kita challenge. Kenapa? Karena pada saat asuransi kerugian tentu saja objek asuransi kita adalah kendaraan, properti, gitu ya. Lalu apa kaitannya dengan umur calon nasabah yang bersangkutan? Ya, nah inilah yang kita challenge, ya. Kita adakan diskusi. Jadi kita harus mendapatkan satu katakanlah kepastian bahwa pengumpulan data ini memang benar-benar diperlukan. Kalau tidak diperlukan, ya, kita tidak mengizinkan data ini dikumpulkan. Katakanlah alasan dari mereka mungkin, ya kita perlu tanggal lahir untuk mengucapkan selamat ulang tahun sebagai bagian dari pelayanan kepada nasabah kita. Oke, saya setuju. Berarti yang Anda perlukan adalah tanggal lahir.
Anda tidak memerlukan tahun kelahirannya kalau begitu. Ya, nah inilah yang dalam record of processing ini kita men-challenge teman-teman di bagian operation, di bagian yang lain, di bagian administrasi untuk memberikan keyakinan ketika bahwa data itu memang betul-betul Anda perlukan. Nah, setelah itu kita menganalisa yang namanya privacy impact assessment. Bagaimana seandainya katakanlah kalau data ini di proses ini terjadi kebocoran, atau di proses ini terjadi katakanlah kebocoran atau bisa dikatakan bisa dilakukan pengambilan data oleh pihak yang tidak berwenang. Ya, nah di dalam record of processing tadi kita juga menentukan siapa yang berhak mengakses data tersebut, bagaimana cara pengamanannya, teknologi apa yang kita gunakan. Ya, intinya adalah kita benar-benar ingin mengetahui setiap langkah yang kita lakukan potensi kebocoran datanya itu di mana. Nah, seandainya kita mengidentifikasi adanya risiko kebocoran data yang cukup tinggi karena mungkin volumenya cukup banyak, ya, lalu data yang kita kumpulkan juga mungkin bersifat sensitif, misalnya katakanlah kalau di asuransi Allianz Life, misalnya kita mengumpulkan data kesehatan, kondisi medikal seseorang yang merupakan satu hal yang cukup sensitif. Nah, seandainya itu terjadi kebocoran, bagaimana kita menanganinya? Nah, inilah yang kita katakan sebagai privacy impact assessment. Kita melakukan identifikasi potensi masalah, lalu kita melakukan mitigasi resikonya bagaimana seandainya hal itu terjadi. Ya, nah inilah yang kita lakukan di Allianz. Untuk detailnya mungkin Prof. Abu dan Prof. Supancana mungkin bisa mengelaborasi lebih banyak nanti, ya. Tapi secara garis besar inilah yang kita terapkan di perusahaan kita. Slide berikutnya. Nah, karena kita menggunakan agen, ya, karena kita perusahaan asuransi, kita menggunakan pihak ketiga, ya. Kita mengumpulkan data dari calon nasabah kita. Nah, sebagaimana yang diamanatkan, kita harus mendapatkan persetujuan dari calon nasabah itu. Kita harus mendapatkan konsen Bapak Ibu. Data Bapak Ibu kita perlukan untuk keperluan A, B, C, D, E. Harus jelas, ya, dan konsen itu juga harus disetujui secara sah oleh pemilik data. Kita tidak boleh berasumsi bahwa dia sudah setuju kok. Tapi buktinya mana? Konsen secara jelas itu bagaimana? Ya. Nah, berarti persetujuan adalah satu sisi, dan persetujuan yang diharuskan adalah persetujuan yang sah. Nah, kenapa hal ini penting? Karena dalam melakukan pemasaran produk kita menggunakan pihak ketiga, yaitu agen. Seperti kita ketahui, di dalam data pribadi ada yang kita sebut sebagai data controller, yaitu Allianz, ya. Kita yang menentukan data apa yang kita kumpulkan, tujuannya untuk apa, dan bagaimana kita memprosesnya. Tetapi pelaksanaannya ada yang disebut sebagai data prosesor, di mana data prosesor inilah pihak agen kita, dia yang berhadapan dengan calon nasabah, dia yang mengumpulkan data nasabah, dia yang melakukan administrasi awal terhadap data nasabah. Nah, bagaimana kita melindungi diri, ya, karena agen ini bukannya karyawan Allianz, ya, walaupun dia memiliki kontrak dengan Allianz. Nah, bagaimana cara kita secara hukum melindungi diri? Allianz menerapkan apa yang disebut data processing agreement. Kenapa? Karena sebagaimana diamanatkan juga, pada saat kita menggunakan pihak lain sebagai data prosesor, kita harus menjelaskan apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh dikumpulkan, dan hal-hal yang lain, ya, yang diperkenankan oleh yang ditujukan untuk proses ini. Kalau kita misalnya katakanlah untuk menutup satu pertanggungan asuransi mobil, janganlah agen kita ini menanyakan misalnya masalah kesehatan lah, masalah yang lain yang tidak ada kaitannya dengan proses penjualan kita. Demikian juga dengan proses-proses yang lain yang tidak ada kaitannya dengan proses yang kita tentukan di awal, kita minta agen-agen kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, itu semua tertuang di dalam data processing agreement. Syukur di dalam draft PDP kita disebutkan bahwa seandainya terjadi kebocoran yang dilakukan oleh pihak ketiga, dalam hal ini pihak data prosesor,
di luar instruksi dari data controller, maka itu menjadi tanggung jawab hukum pihak data processor, bukan pihak data controller. Kita oleh karena itulah data controller harus secara tegas menjelaskan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh data processor, dan itu dilindungi di dalam data processing agreement. Secara garis besar, praktek yang kita lakukan di Allianz Life dan Allianz Utama seperti itu. Detailnya mungkin akan terlalu panjang lebar, mungkin di dalam forum kesempatan lain lagi. Seandainya kita ingin bicarakan lebih detail bagaimana penerapan step by step-nya, mungkin akan ada kesempatan. Tapi untuk yang terakhir, saya ingin membagikan suatu hal. Silakan slide-nya, Bro. Iya, kita familiar dengan WhatsApp. Ya, hampir sekarang ini semua kita menggunakan WhatsApp. Ya, nah, Allianz juga menyadari hal tersebut. Namun kita harus perhatikan adalah WhatsApp itu bukan di bawah kontrol dari Allianz. Allianz tidak memiliki akses terhadap aplikasi WhatsApp ini secara detail. Kita hanya sebagai pengguna. Oleh karena itu, kita tidak menyarankan penggunaan WhatsApp untuk pertukaran data atau pemberian data. Ya, nah pada saat nasabah ingin menggunakan WhatsApp, kita harus melayani, tapi kita harus berikan penjelasan kepada mereka bahwa WhatsApp itu memiliki privacy policy sendiri di luar kendali dari Allianz. Ya, jadi mereka harus sadar mengenai privacy policy dari WhatsApp itu bagaimana. Ya, lalu kita staff Allianz, employee Allianz, pada saat menggunakan WhatsApp, kita harus menggunakan atau mencegah data-data yang ada di dalam device kita itu dicuri atau disalahgunakan. Salah satunya adalah kita di-advise untuk mematikan izin, ya, permission mengenai akses ke kontak kita. Ya, berikutnya adalah kita juga dilarang untuk memberikan data atau katakanlah informasi yang bersifatnya rahasia atau confidential melalui WhatsApp ini. Ya, kenapa? Karena balik lagi, WhatsApp ini di luar kontrol kita. Kita tidak tahu bagaimana mereka mengolahnya. Tadi Prof. Abu sudah menjelaskan mengenai kebocoran data di Facebook dan segala macam. Kebetulan WhatsApp dan Facebook ini kan kakak adik gitu ya. Sehingga hal-hal inilah yang kita ingin cegah. Ya. Nah, mungkin secara singkat seperti itu Bapak Ibu semuanya apa yang diterapkan di Allianz, ya. Mudah-mudahan sharing singkat ini bisa memberikan masukan atau memberikan mungkin ide bagi Bapak Ibu semua bagaimana penerapannya di organisasi masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu lihat tadi dalam slide saya berusaha menggunakan karikatur, ya, menggunakan gambar-gambar yang katakanlah cukup nyeleneh. Kenapa? Karena privacy itu isunya cukup rumit. Sehingga pada saat penyampaiannya kita harus sampaikan dengan fun, dengan guyon, sehingga mereka paham mengenai bagaimana mereka harus menjaga data, melindungi data nasabah, dan bagaimana mereka harus menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan kebocoran data. Nah, itulah kenapa, karena tadi dikatakan, Pak Ardi katakan kita harus membangun budaya. Nah, budaya inilah yang sedang kita coba, ya, kita coba bangun di Allianz Indonesia dengan komunikasi-komunikasi yang kita harapkan efektif kepada karyawan. Dan salah satu yang sudah kita raih Allianz itu adalah kebetulan, syukur alhamdulillah kita sudah mendapatkan ISO 27001 terkait dengan manajemen security information, ya. Dan inilah komitmen kita bagaimana kita melindungi data, melindungi informasi dari calon-calon dan para nasabah kita.